Persiapkan diri kalian jangan sampai kalian kaget dan juga panik kalau ketemu soal yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas materi mengenai nasionalisme, pilar negara, dan juga bahasa negara. Tanpa lama-lama kita mulai aja langsung ya. Let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai nasionalisme. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Nah, jadi di sini teman-teman saat ini banyak banget nih generasi muda yang mulai pudar nih rasa nasionalismenya atau jiwa nasionalismenya. Penyebabnya itu apa sih teman-teman? Penyebabnya itu adalah kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Karena generasi muda saat ini kurang memiliki daya juang terhadap perubahan zaman nih. Sehingga tidak bisa menganalisis apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan sikap yang mencerminkan nasionalisme. Nah, berarti teman-teman untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri terjadinya integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara, B. Kesejahteraan warga negara dalam kondisi yang seimbang, C. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok kepada kelompok lainnya, D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat, E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Nah, di sini teman-teman, ciri-ciri terjadinya integrasi nasional itu apa sih teman-teman? Kita harus pahamin dulu ya, tentunya yang pertama integrasi nasional itu apa? Yang dimaksud dengan integrasi nasional. Nah, jadi yang dimaksud dengan integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dan juga berdaulat. Nah, jadi teman-teman, inti dari integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai unsur yang berbeda-beda agar menjadi suatu kesatuan ya. Jadi, ciri-ciri terjadinya integrasi nasional yang pertama nih teman-teman, keterlibatan semua golongan dalam satu kesatuan negara. Kemudian yang kedua, adanya eksistensi yang bertanggung jawab dari setiap golongan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak adanya keberpihakan kepada salah satu golongan tertentu. Kemudian, tidak ada dominasi mayoritas. Selanjutnya, tidak ada ruang untuk paham liberalisme, totalitarian, dan juga individualisme. Dan yang terakhir, pengutamaan kewajiban daripada tuntutan pribadi atau golongan. Nah, berarti teman-teman yang mana nih? Dari opsi jawaban yang ada, ciri-ciri terjadinya integrasi nasional. Seperti apa yang tadi udah aku sampaikan. Yaitu yang D ya, teman-teman. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat nih, teman-teman. Jadi bukan hanya salah satu golongan aja atau salah satu unsur masyarakat, tapi setiap unsur masyarakat. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, materi mengenai UUD 1945. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan dari pasal tersebut adalah
A. Pemerintah menguasai semua cabang produksi. B. Agar pemerintah dapat mengatur semua laju perekonomian. C. Agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. D. Agar perekonomian Indonesia dapat terencana dengan baik. E. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, di sini teman-teman, ini adalah salah satu apa nih? Bentuk penalaran juga ya teman-teman, penalaran dari pasal yang ada di UUD 1945. Di soal ini ada di pasal 33 ayat 2 nih teman-teman, mengenai cabang-cabang produksi yang dikuasai negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, tujuannya dari ada pasal ini teman-teman itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, kenapa adanya pasal 33 ayat 2 ini? Tujuannya itu adalah agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja nih. Nah, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Yaitu yang E ya. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, ini nih teman-teman, tujuan kenapa adanya pasal 33 ayat 2 di dalam UUD 1945. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, bantu channel ini yuk agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4 ya teman-teman, materi mengenai Pancasila. Vina dikenal sebagai orang yang senang membantu orang lain. Dia sering mengadakan pelatihan menjahit secara gratis untuk anak-anak putus sekolah di daerah rumahnya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak tersebut nantinya bisa mandiri dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sikap Vina tersebut merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yakni A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira nih teman-teman, sikap Vina yang senang membantu orang lain dengan mengadakan pelatihan menjahit untuk anak-anak putus sekolah ini merupakan cerminan atau pengamalan dari sila keberapa nih teman-teman? Nah, di sini teman-teman, sikap Vina ini dengan membantu kepada orang lain itu mencerminkan sila yang kelima ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman ada salah satu pengamalan yang lebih spesifiknya, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, di sini teman-teman, Vina ini suka membantu orang lain dengan mengadakan pelatihan agar anak-anak putus sekolah tersebut yang ada di daerah rumahnya itu bisa apa nih? Bisa mandiri. Nah, berarti apa? Agar dapat berdiri sendiri ya, teman-teman, mandiri. Berarti untuk soal ini, sikap Vina telah menunjukkan salah satu pengamalan dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, teman-teman. Materi mengenai bahasa negara. Di sini ada kalimat nih. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. Zaman seharusnya zaman, B. Kata modern seharusnya dicetak miring, C. Serba canggih seharusnya serba strip canggih, D. Teknologi seharusnya teknologi, E. Seharusnya tidak ada tanda koma setelah kata sekarang. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan adalah perbaikan kesalahan ejaan yang tepatnya yang mana nih teman-teman? Berarti ada ejaan yang salah yang kemudian harus diperbaiki nih teman-teman. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Yang A nih, zaman seharusnya zaman. Ini udah bener ya teman-teman, memang semestinya zaman nih sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun zaman bukan zaman. Jadi untuk yang A ini salah ya. Kemudian kata modern seharusnya dicetak miring. Apakah kata modern ini adalah kata dalam bahasa asing? Tidak ya teman-teman, jadi tidak perlu untuk dicetak miring. Kemudian serba canggih seharusnya serba strip canggih. Ini juga salah ya teman-teman, karena tidak perlu strip nih di tengah-tengahnya.
Kemudian kita yang seharusnya tidak ada tanda koma setelah kata sekarang. Nah, di sini juga salah ya, teman-teman. Semestinya ada nih untuk memisahkan dua kalimat ini nih, teman-teman. Berarti yang mana nih yang harusnya diperbaiki, yaitu kata di sini ya, teman-teman, teknologi nih. Terlihat banget ya. Semestinya apa? Semestinya teknologi tanpa adanya huruf H nih, teman-teman. Jadi, yang benar adalah yang D ya. Di sini nih, semestinya teknologi itu tidak ada huruf H-nya nih. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan hari ini mengenai nasionalisme, pilihan negara, dan juga bahasa negara. Semoga soal-soal tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami mengenai tes wawasan kebangsaan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di Bedah Soal selanjutnya. Dadah!